Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ato Siti Nurkholilah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 2502041100005 dengan nama dosen mata kuliah saya yaitu Dr. Samsul Ma'arif MPD selaku dosen mata kuliah Tarikh Tasyrik. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas individu Tarikh Tasyrik nomor 5, yaitu analisis kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab pra-Islam dalam perspektif historis. Nah, kalau dengar kata pra-Islam, yang terlintas di pikiran kita pasti primitif, liar, atau bodoh secara absolut dan biadab. Tapi, tunggu, faktanya justru kebalikan dari itu semua. Kenyataannya, ini adalah masyarakat dengan struktur sosial yang punya budaya sastra tinggi dan punya jaringan skala ekonomi internasional. Jadi ini bukan peradaban liar, tapi ini benar-benar peradaban yang dinamis. Jadi, jahiliyah itu bukan tentang kekosongan peradaban atau tidak punya otak. Istilah ini lebih merujuk pada ketidaktahuan murni pada hukum ilahi yang berarti monoteisme, yakni bukan ketidakadilan peradaban atau intelektual, yang mana maksudnya mereka ini brilian secara rasio dan pemikiran, hanya saja mereka kehilangan kompas spiritual. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu mesin penggerak sosial dan ekonomi, serta bagaimana dinamika pra-Islam itu sendiri. Sekarang, pertanyaannya gimana masyarakat dapat bertahan hidup bahkan berkembang pesat di tengah gurun pasir terbuka yang super gersang dan gak kenal ampun itu? Nah, rahasianya ada di dua kelompok demografi ini. Di satu sisi, ada hukum Baduy. Mereka ini para anomaden yang keras, peternak tangguh, dan penyita sejati di alam liar. Mereka benar-benar independen. Terus di sisi lain ada kaum Hadari. Nah, mereka ini yang menetap di kota-kota besar. Mainnya udah level internasional. Jaringan ekonominya lintas negara dan menduduki politisi tingkat atas. Nah, dua ini berbeda banget. Justru perbedaan inilah yang menggerakkan roda peradaban mereka. Coba perhatikan peta jaringan perdagangan ini, yang mana kabilah Quraisy pada waktu itu gak cuma jualan biasa loh. Mereka memonopoli rute niaga yang super strategis. Mereka berhasil bikin Mekah menjadi pusat transit utama yang mengatur lalu lintas komoditas mewah dan rempah-rempah dari titik selatan ke Yaman. Terus naik ke utara, nembus pintu gerbang pasar imperium-imperium besar di Syam atau Suriah. Bayangin aja, ini tuh oligarki ekonomi dan jaringan ekonomi skala internasional. Tapi, di tengah gurun pasir yang gersang dan keras, punya kekayaan aja nggak cukup buat menjamin nyawa kamu aman. Makanya, ada satu konsep pertahanan krusial yang namanya asabiyah. Bukan sekedar loyalitas biasa, tapi ini adalah soal hukum tertinggi, soal kesetiaan kekuasaan yang mutlak di bawah sistem asabiyah. Seorang individu itu secara harfiah gak ada artinya, gak punya eksistensi, apalagi hak perlindungan kalau dia keluar dari sukunya. Suku itu udah jadi identitas sekaligus tameng buat mereka bertahan hidup. Biar kebayang, lihat ilustrasi lingkaran-lingkaran ini. Di titik paling tengah ada individu yang dilindungi oleh keluarganya, lalu dipagari lagi dengan sangat tebal oleh kabilah atau sukunya. Untuk nahan semua ancaman dari luar, perisai solidaritasnya gak main-main, super kuat. Tapi pertahanan ini ibarat pedang bermata dua, karena loyalitas buta inilah yang memicu konflik-konflik abadi. Contohnya perang Basus. Bayangin, cuma gara-gara perselisihan sepele bisa meledak jadi perang antar suku yang hancur-hancuran dan berlangsung sampai puluhan tahun. Nah, kita masuk ke nomor 2, yaitu budaya tinggi dan kehormatan serta kode kesatria masyarakat jahiliyah.
Di balik cerita perang berdarah tadi, siap-siap deh dibuat kagum sama sisi terang mereka. Ini dia, puncak kehebatan budaya pra-Islam yang keren. Penguasaan sastra dan puisi lisan. Buat mereka, puisi itu bukan sekedar hiburan kata-kata. Puisi adalah mahakarya penyimpan catatan sejarah, bahkan dipakai sebagai senjata psikologis di medan perang. Di tempat prestisius kayak pasar ukaz, orang gak cuma transaksi barang, tapi juga adu karya sastra. Karya pemenang yang dikenal juga mu'allaq dihormati banget, sampai-sampai ditulis pakai tinta emas dan digantung langsung di dinding Ka'bah. Sebegitu tingginya mereka menghargai karya literatur. Nah, kebesaran budaya ini diikat kuat sama satu landasan etika yang namanya muru'ah. Di tengah alam yang brutal dan konflik antar suku yang keras, muru'ah ini bertindak semacam kode kehormatan ala kesatria. Ini nilai sosialnya, kawan-kawan. Muru'ah menjaga agar masyarakat penuh kebanggaan ini nggak hancur berantakan dan jatuh ke dalam anarki total. Kalau kita bedah, apa aja sih isi muru'ah ini? Kita akan nemuin 4 pilar utama. Pertama, keberanian mutlak di medan tempur. Kedua, kesetiaan buat nepati janji, walau nyawa jadi taruhannya. Ketiga, kedermawanan ekstrim. Mereka itu pantang banget kelihatan pelit waktunya lagi menjamu tamu. Dan yang terakhir, suaka suci. Dimana kalau ada orang meminta perlindungan mereka dan mereka gagal melindungi, maka itu akan menjadi aib terbesar bagi seluruh kabilah dan garis keturunannya. Intinya, ini adalah prinsip harga mati yang gak bisa ditawar. Sayangnya, tingginya budaya dan kode etik tadi diwarnai oleh sebuah paradoks yang tajam banget, dan ini paling kelihatan pada status perempuan pada waktu itu. Di satu sisi gelapnya nih, ada kenyataan yang ngeri banget, yaitu marginalisasi yang kejam. Kemudian hak waris perempuan yang gak diakui, sampai ada praktik infastisida, yaitu bayi perempuan dibunuh karena dianggap membawa aib bagi keluarga. Tapi di sisi lain, sisi terangnya yaitu perempuan dari kalangan bangsawan justru punya hak istimewa yang luar biasa. Mereka menikmati kebebasan ekonomi, punya hak properti, bahkan pengaruh politik. Tidak jauh-jauh seperti tokoh fenomenal Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Beliau adalah saudagar perempuan yang super mandiri dan sukses besar mengelola jaringan niaganya sendiri, padahal masyarakatnya sangat didominasi laki-laki. Paradoks yang bikin geleng-geleng kepala kan. Fakta-fakta ini membawa kita pada pertanyaan retoris yang penting banget buat kita pikirin. Kalau mereka sepintar itu buat ngurusin jaringan ekonomi internasional, bisa bikin sastra berlapis-lapis emas dan punya kode kesatria yang seteguh itu, kenapa ya era ini secara universal selalu dikenang dan dicatat dalam sejarah sebagai era kegelapan? Kira-kira kenapa? Nah, ini membuat kita masuk pada sesi ketiga, yakni realitas brutal dan cacat sistemik dari peradaban ini. Mari kita lihat kenyataan pahitnya. Nah, ini dia jawaban yang tadi yang bisa kita lihat di piramida sosial yang super kaku ini. Di posisi paling puncak, nyaman duduk para bangsawan dan aristokrat yang pegang kendali semua akses sumber daya. Di tengah, ada orang-orang merdeka yang kebebasannya tetap terikat sama keputusan kabilah. Tapi, coba lihat lapisan paling bawah yang gelap itu, di sanalah kelas budak berada. Mereka individu yang gak punya hak sipil sedikit pun, diperlakukan secara absolut cuma sebagai barang dagangan yang mereka bebas diperjualbelikan dan diwariskan seolah-olah mereka seperti benda mati. Benar-benar kejam sistemnya. Terus, gimana ceritanya masyarakat kelas bawah bisa tergelincir masuk ke dalam piramida yang mengerikan itu? Prosesnya digerakkan sama kebijakan kapitalisme purba yang kita kenal sebagai riba.
Siklus ini bekerja sangat presisi, kayak mesin penghancur. Awalnya mereka cuma ambil pinjaman pokok buat bertahan hidup. Tapi lama-lama bunga yang selangit mencekik leher si peminjam ketika tumpukan utang ini bikin gagal bayar. Konsekuensinya bukan cuma bayar denda kawan-kawan, tapi hilangnya kebebasan mutlak. Orang yang tadinya merdeka langsung berubah jadi budak. Gara-gara utang mesin riba ini terus-terusan bikin si kaya makin kaya dan membinasakan mereka yang miskin. Ditambah lagi masalahnya waktu itu nggak ada negara atau otoritas pemerintahan terpusat yang mengatur hukum sipil. Terus kalau ada kejahatan, gimana dong? Hukum ini diserahkan kepada mekanisme yang namanya kisos. Kisos ini intinya sistem peradilan tanpa negara yang dijalankan sendiri di tingkat suku. Aturannya pembalasan harus setimpal. Dan pada tingkat yang fatal, nyawa dibayar dengan nyawa. Dan yang eksekusi bukanlah polisi atau pengadilan, tapi langsung pihak keluarga korban atau sukunya secara swasta. Simbol putaran tanpa ujung ini telah menceritakan segalanya. Secara teori, kisos itu awalnya dimaksudkan sebagai efek jera, biar orang nggak berani saling serang. Tapi prakteknya di masyarakat yang tingkat asabiahnya tinggi justru jadi siklus balas dendam yang gak ada matinya. Pelanggaran memicu kisos. Kisos ini buat kaum sebelah dendam, lalu meledak jadi perang antar suku yang berdarah. Terus memicu pelanggaran baru lagi. Gitu aja terus, ini semacam lingkaran setan keadilan jalanan yang menelan ribuan nyawa tanpa pernah menawarkan titik penyelesaian. Nah, kita masuk ke bagian 4, yaitu kejatuhan peradaban dan hidup tanpa kompas moral. Kondisi spiritual di epicentrum benar-benar jadi saksi bisu kekacauan arah masyarakat ini. Bayangin aja, mengelilingi Ka'bah ada ratusan berhala. 3 yang paling gede yaitu Hubal, Lata, dan Uzza. Yang jadi pusat spiritualitas pemujaan berhala-berhala ini diposisikan sebagai perantara langsung buat menuju ke Tuhan. Sangat bising dan ramai. Nah, di tengah lautan penyembah berhala yang mayoritas itu, nyempil satu kelompok minoritas yang sangat kecil, namanya kaum Hanif. Mereka ini satu-satunya kelompok eksklusif yang anomali, yang megang ajaran tauhid atau monoteisme murni warisan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kalau kita taruh seluruh anatomi masyarakat pra-Islam di atas timbangan paradoks, kita bakal lihat kontras yang menakjubkan. Tapi di sisi gelapnya, bobotnya benar-benar meruntuhkan. Nah, ada perang generasi cuma gara-gara edu suku, degradasi bayi perempuan lewat infantisida, perbudakan yang dilegalkan lewat sistem riba yang mencekik, dan siklus darah balas dendam kisos yang gak berujung. Berat banget kenyataannya. Gambar matahari terbenam di atas lanskap kota pra-Islam ini benar-benar jadi metafora yang pas banget buat kesimpulan pembahasan kita kali ini. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka itu sama sekali bukan bangsa yang tertinggal dalam urusan materi. Mereka merdeka, mereka kuat secara fisik dan mereka mengendalikan lalu lintas kekayaan wilayah. Lantas, dengan semua kehebatan itu, mengapa mereka runtuh? Mengapa mereka runtuh dan dicap sebagai zaman kegelapan? Poin krusialnya dirangkum sangat indah lewat kutipan ini. Kehancuran peradaban jahiliyah ini bukan karena defisit atau kekurangan kecerdasan intelektual, bukan pula karena kelemahan ekonomi mereka, melainkan mutlak karena ketiadaan kompas moral dan hukum ilahi. Fakta-fakta sistemik yang rusak itulah yang membuka celah kerentanan sosial, yang pada akhirnya menyiapkan panggung historis dengan hadirnya revolusi sosial dan spiritual terbesar di Jazirah Arab. Hal ini ninggalin kita dengan satu renungan yang mendalam banget. Menurut kalian,
Apakah kemajuan rasio teknologi dan ekonomi merupakan sebuah kemajuan peradaban di masa kini? Bisa menjamin keselamatannya kalau peradaban itu bergerak maju tanpa dilandasi sebuah kompas moral yang kuat? Coba deh kalian pikirin. Saya harap dengan pembahasan kita kali ini bisa ngasih kalian perspektif yang baru. Tetap kritis, tetap rasionalis, teruslah belajar. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.